Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Doa puasa akan diadakan selama 3 hari dari tanggal 8 Januari sampai 10 Januari 2025. Dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah tutup buka tahun akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2024 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Seluruh kegiatan kesan akan diadakan kembali pada minggu ketiga bulan Januari 2025. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik kepada Tuhan, sebab hari ini sukacita yang daripada Tuhan itu Dia curahkan bagi setiap kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, tak lupa badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Katakan, takkan hilang kekuatan. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sebab Kau sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi bersyukur bagi Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, tak luka badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga.
surga nyata penuhiku. Yesus, haleluya, kau ada dalam hati, takkan patah, takkan hilang. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Lebih lagi bersorak bagi Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan hidup kita. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab kau serta kami Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Lebih lagi serukan. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap, lembah yang gelap tak ku lewati, sebab kau besertaku. Dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Come on. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat,
berkuasa selamanya. Oh, 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 haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami. Tuhan sama-sama serukan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, lagi surga. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Yesus Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja mulia Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Berikan suara saya yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Betapa kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Hanya kepadamu saja kami berserah dan berharap. Lah hidup kami mau bawa kepadamu. Biarlah Engkau saja yang berkarya atas hidup kami Tuhan. Agar kami berjalan hanya bersamamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu,
terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih lagi katakan, bila ku buka mataku melihat wajah, sungguh kami terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, betapa kami tersanjung Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan lebih lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan kami mau lebih lagi mengenalmu di dalam hidup kami Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih lagi seru
penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebab inilah hidup kami mau bawa kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat denganmu Tuhan. Dan biarlah kau saja yang berkarya atas hidup kami. Biar kau saja yang bekerja atas hidup kami. Agar kami berjalan hanya bersamamu Tuhan. Sebab kami tak takut lagi bila kami besertamu. Kami tak takut lagi bila Kau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Yesus Tuhan, biarlah segala pujian, biarlah segala hormat hanya kepadamu, Allah sumber kemenangan hidup kami. Yesus Tuhan, haleluya. Oh, Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Sebab tak ada Allah yang sepertimu, sungguh tak ada yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami selamanya. Kami sembah selamanya Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus. Allah sumber kemenangan, Allah sumber kekuatan hidup kami. Hanya bersamamu kami dapatkan kemenangan. Oh Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Kau besar, Kau mulia. Haleluya Tuhan. Kau saja yang ada di dalam hidup kami. Kau saja yang bertata atas kami Tuhan. Hanya padamu saja kami berharap, kami percaya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, sungguh mulia perbuatan-Mu atas kami. Haleluya. Yesus Tuhan, kepadamu saja kami berharap. Oh ya Yesus, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan selamanya. Oh Tuhan, oh Yesus Tuhan, besar ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami. Selamanya kami sembah, selamanya kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Salam ibu bapak saudara saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sepanjang bulan Desember ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Do not be afraid. Jangan takut. Bapak ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa hidup kita tidak perlu takut. Memang pada dasarnya perasaan takut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebab sejatinya perasaan takut adalah sarana untuk mekanisme perlindungan diri yang Tuhan berikan kepada semua orang. Karena adanya perasaan takut, maka orang akan bertindak dengan hati-hati sehingga ia terhindar dari bahaya. Justru kalau orang sama sekali tidak memiliki perasaan takut, maka ia akan membahayakan dirinya sendiri. Orang yang seperti itu disebut mengidap hypophobia. Hypo artinya rendah, phobia artinya perasaan takut. Hipophobia artinya orang yang perasaan takutnya di bawah rata-rata yang normal. Kondisi ini jangan dianggap remeh. Coba bayangkan kalau saudara berada di dalam sebuah mobil yang dikemudikan oleh sopir yang mengidap hypophobia. Di depan ada dua mobil yang berpapasan. Lalu tanpa rasa takut, sopir yang mengemudikan mobil yang saudara tumpangi itu menancap gas dan menyelip di antara kedua mobil yang sedang melaju dengan berlawanan arah tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kecelakaan yang berakibat fatal. Artinya, hypophobia adalah sangat berbahaya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa perasaan takut juga dapat bersifat positif. Hanya saja apabila perasaan takut atau fobia dalam diri seseorang bersifat berkelebihan ataupun irasional alias tidak wajar, maka kondisi ini juga akan merugikan kehidupan orang tersebut. Karena perasaan takut seperti itu akan mengakibatkan orang secara terus-menerus merasa khawatir dan daya juang dalam dirinya akan menjadi lumpuh. Patut diketahui bahwa di masa sekarang salah satu fobia yang berkelebihan yang dialami oleh banyak orang adalah perasaan takut tentang masa depan. Dilaporkan oleh Very Well Mind, sebuah situs online yang menjanjikan berbagai informasi tentang kesehatan mental. Pada tahun 2021 didapati bahwa 40% orang Amerika Serikat diliputi oleh perasaan khawatir tentang masa depan mereka. Bahkan menurut harian independen, ternyata 60% orang muda di Inggris merasa takut tentang hari esok. Tentu kita tidak akan merasa heran bila angka yang sama juga terjadi di Indonesia. Semua itu menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, hari-hari menjelang akhir tahun seperti sekarang ini bukanlah masa menggembirakan, namun justru terasa menekan. Bagi mereka masa depan serasa tak menentu. Masa depan tersebut dapat berupa masa depan kesehatan, masa depan usaha dan pekerjaan, atau masa depan relasi dan rumah tangga, serta berbagai aspek lainnya dalam kehidupan. Semuanya serasa mengkhawatirkan. Kalau itu yang saudara alami, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan ini kepada saudara. Jangan takut, do not be afraid. Pesan itulah yang Tuhan sampaikan kepada umatnya bangsa Yehuda sementara mereka berada di negeri Babel, yaitu tempat mereka dibuang. Sebagaimana yang beberapa kali telah saudara dengar dalam khotbah-khotbah yang telah disampaikan sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Yesus. Negeri Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem ditaklukkan oleh tentara kerajaan Babel.
yang di masa itu diperintah oleh Raja Nebukadnezar. Penduduk negeri Yehuda ditawan dan dibawa ke Babel yang berada di wilayah Irak di masa sekarang. Di sana mereka hidup sebagai orang buangan. Mereka tercabut dari negeri tempat mereka berasal. Tinggal di negeri yang asing. Sedangkan negeri mereka sendiri yaitu Yehuda dengan ibu kota Yerusalem dalam keadaan yang porak-poranda. Mereka hidup tanpa masa depan. Dalam situasi seperti itu, kepada umatnya yaitu bangsa Yehuda tersebut, Tuhan berkata agar mereka jangan takut. Firman Tuhan ini dicatat di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di ayat-ayat tersebut Tuhan bukan hanya berkata agar umatnya tidak merasa takut. Ia juga memberikan alasan mengapa mereka tidak usah merasa seperti itu. Sebagaimana yang berkali-kali telah saya sampaikan, Tuhan kalau berjanji atau menyuruh orang melakukan sesuatu, Dia tidak sekedar mengobrol janji ataupun sekedar memerintah. Tidak. Ia selalu menyampaikan alasan atau dasar dari apa yang Ia firmankan supaya berdasarkan alasan tersebut orang yang mendengar janji dan perintahnya itu dapat menimbang apakah yang Tuhan janjikan atau perintahkan itu memang benar dapat diandalkan. Dengan kata lain, Tuhan adalah pribadi yang fair alias bukan asbun atau asal bunyi. Ia tidak berkata, sudahlah jangan banyak bertanya, pokoknya percaya saja. Tidak, ia selalu memberi alasan mengapa ia berjanji atau menyuruh orang melakukan perintahnya. Dengan kata lain, Tuhan adalah pribadi yang bersikap terbuka untuk dinilai apakah ia adalah pribadi yang dapat dipercaya atau tidak. Sehingga bila dalam Alkitab dicatat Tuhan berfirman, jangan takut, maka segera sesudah itu ia memberikan alasan apa yang ia ucapkan tersebut. Hal ini dapat saudara lihat dalam pesan yang Tuhan sampaikan kepada malaikatnya di sekitar peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Setiap kali ia menyampaikan pesan jangan takut, baik kepada Zakaria, Maria, Yusuf yang adalah tunangan dari Maria, maupun kepada para gembala di padang penggembalaan di luar kota Bethlehem, Tuhan selalu memberikan alasannya. Karena di dalam semua peristiwa tadi, setiap kali Tuhan melalui malaikatnya berkata, jangan takut, maka frasa itu segera ia lanjutkan kata sebab yang artinya adalah alasannya adalah hal yang sama. Tuhan lakukan di dalam pesan jangan takut yang ia sampaikan kepada bangsa Yehuda, yaitu umatnya yang saat itu sedang berada di dalam pembuangan di Babel tersebut. Sebagaimana yang dicatat dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Tuhan memberikan alasan mengapa umatnya tidak usah merasa takut. Berdasarkan pesan Tuhan tersebut, kita dapat melihat bahwa di saat kita mengakhiri tahun yang sedang kita jalani ini dan menyongsong hari-hari yang ada di hadapan kita, sesungguhnya kita tidak usah merasa khawatir. Tetapi kita dapat menghadapi semua itu dengan berpegang pada janji Tuhan dalam iman yang teguh. Untuk itu, mari kita membaca dan menelaah ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu dengan melihat terlebih dahulu Yesaya 43 ayat 1. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Sebagaimana yang Anda lihat di ayat ini. Kepada bangsa Yehuda. Yang ada kalanya juga disebut sebagai bangsa Israel. Karena memang bangsa Yehuda berasal dari bangsa Israel. Tuhan berfirman, jangan takut. Lalu segera sesudah Tuhan mengucapkan nasihat tersebut, ia pun memberikan alasan mengapa umatnya itu tidak usah takut terhadap masa depan mereka. Apakah firman Tuhan ini hanya berlaku bagi umat Tuhan yang hidup 2600 tahun yang silam saja? Tentu saja bukan. Namun firman itu juga diperuntukkan bagi setiap Anda yang sedang merasa gamang akan masa depan Anda. Bagi Anda, inilah pesan Tuhan berdasarkan Yesaya 43 tadi, yaitu jangan takut akan masa depan, sebab yang pertama, Tuhan tidak melupakan Anda. Seulang,
jangan saudara merasa takut akan masa depan, sebab Tuhan tidak melupakan saudara. Memang dikala menghadapi masa yang sukar dan tidak kunjung terlepas dari kesukaran tersebut, pada umumnya orang akan beranggapan bahwa Tuhan telah melupakan dirinya. Mengapa demikian? Karena pandangan itu merefleksikan kecenderungan dalam diri manusia, yaitu mudah lupa. Karena manusia mudah lupa, maka ia suka menuduh bahwa orang lain, bahkan termasuk Allah, sebagai pribadi yang juga pelupa. Tentang kecenderungan manusia untuk mudah lupa tersebut, di awal bulan ini saya telah mengutip laporan harian Daily Mail, sebuah tabloid yang terbit di Inggris, bahwa berdasarkan penelitian didapati rata-rata setiap orang kehilangan 9 barang setiap harinya. Hilang karena ia lupa di mana terakhir kali ia menaruh barang itu. Perlu disadari bahwa sifat pelupa ini dapat menimpa siapa saja, termasuk gembala jemaat. Itulah yang terjadi dengan seorang gembala jemaat. Suatu hari ketika sedang berkhotbah, mendadak ia teringat bahwa tadi ketika sampai di gereja dan memarkir mobilnya, ia telah lupa mematikan mesin mobil tersebut. Berarti tadi pintu mobilnya belum ia kunci dan mesin mobil itu masih dalam keadaan hidup. Tentu saja ingatan ini sangat mengganggu konsentrasinya dalam berkhotbah. Hanya saja adalah tidak mungkin bagi dirinya untuk menghentikan khotbah dan meminta jemaat menunggu sementara ia pergi ke tempat parkir untuk mematikan mesin mobilnya. Jadi sementara berkhotbah, gembala ini terus memutar akalnya guna mencari jalan keluar untuk masalah mesin mobil yang belum dimatikan itu. Mendadak ia mendapat ide yang cemerlang. Gembala ini berkata kepada seluruh jemaat yang sedang mendengarkan khotbah, saudara-saudara, sebelum saya teruskan khotbah saya ini, ada baiknya saudara terlebih dulu mengambil waktu teduh sejenak. Sementara saudara memejamkan mata, renungkanlah pesan Tuhan yang telah saudara dengar. Kemudian berdoalah secara pribadi guna menanggapi pesan dari Tuhan tersebut. Sesudah itu saya akan teruskan khotbah saya ini. Menuruti kata-kata hamba Tuhan itu, maka seluruh anggota jemaat yang sedang beribadah tadi langsung menundukkan kepala mereka, memejamkan mata dan mengambil waktu teduh. Sementara itu diam-diam hamba Tuhan tersebut turun dari mimbar dan menyelinap keluar menuju ke tempat parkir untuk memeriksa mobilnya. Ternyata benar, ia belum mengunci pintu mobilnya dan mesin mobilnya masih dalam keadaan hidup, alias tadi belum ia matikan. Dasar pelupa. Cepat-cepat dia membuka pintu mobil, masuk ke dalamnya dan duduk ke belakang kemudi. Di saat itu sifat pelupanya kambuh kembali sehingga ia lupa untuk apa ia masuk ke dalam mobil tersebut. Alhasil bukannya mematikan mesin mobil lalu kembali ke dalam gereja untuk meneruskan khotbahnya, justru ia menjalankan mobil tersebut dan pulang ke rumahnya seperti yang biasa ia lakukan selesai ibadah. Sesampainya dia di rumah, ia menukar bajunya dengan baju yang santai lalu makan siang dan kemudian beristirahat. Di saat itu ia teringat bahwa tadi ia belum menyelesaikan khotbahnya. Entah apa yang terjadi dengan seluruh anggota jemaat yang ia suruh untuk mengambil waktu teduh tadi. Semoga kiranya hal seperti ini tidak pernah menimpa saya. Memang manusia adalah makhluk yang pelupa. Oleh karena itu acap kali ia beranggapan bahwa orang lain, bahkan termasuk Allah, sebagai pribadi yang juga pelupa seperti dirinya. Hal itulah yang terjadi dengan bangsa Yehuda dan nenek moyang mereka ketika umat Tuhan ini belum lama memasuki negeri Kanaan. Negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ketika dilimpahi dengan berkat, mereka melupakan Tuhan. Maka sebagai peringatan Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa di sekitar mereka datang menindas umatnya tersebut. Dalam situasi yang sukar itu barulah mereka teringat kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Tuhan dalam kemurahannya menolong mereka, memulihkan kehidupan umatnya dan memberkati mereka.
Lalu apa yang terjadi? Kembali mereka melupakan Tuhan. Hal ini terdengar familiar, bukan? Ya, karena kebanyakan orang di masa kini pun tetap juga melakukan hal yang sama. Dikala mengalami berkat Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Demikian halnya terjadi secara berulang-ulang atas umat Tuhan, yaitu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai akhirnya 10 suku yang di utara lazim disebut sebagai Israel dikalahkan oleh kerajaan Asyur dan dibuang serta disebar ke berbagai wilayah. Di kemudian hari mereka disebut sebagai 10 suku yang hilang dari Israel. 130 tahun kemudian, 2 suku yang lain di selatan, yaitu suku Yehuda dan Benyamin, yang hidup di kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh tentara Nebukadnezar dan mereka dibuang di negeri Babel. Di dalam masa pembuangan tersebut, sebagaimana yang ditulis dalam Yesaya 49 ayat 14, mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Benarkah Tuhan telah melupakan umatnya? Tidak, karena itu dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15, Tuhan menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya dan tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kalaupun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Atas dasar itulah, maka dalam Yesaya 43 ayat 1 yang telah kita baca tadi, Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Oleh sebab itu pula, maka dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pesan yang sama kepada Anda. Jangan takut, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Kalaupun saudara pernah meninggalkan dia, sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Lebih jauh, mengapa saudara tidak perlu takut akan masa depan? Inilah alasan yang kedua, yaitu Tuhan mengasihi saudara. Saya ulangi, jangan takut akan masa depan, sebab Tuhan mengasihi saudara. Memang kasihnya itulah yang menjadi salah satu alasan sehingga Tuhan tidak akan melupakan saudara. Di dalam kasihnya itu, Ia senantiasa menyertai umatnya di masa sukar yang sedang mereka lalui. Hal itu Tuhan kemukakan di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua sebagai berikut. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Di sini Tuhan menggunakan kata sungai dan api untuk menggambarkan kesukaran yang dialami oleh umatnya di masa pembuangan di Babel. Di ayat ini tersebut kata sungai-sungai karena Babel adalah wilayah yang diapit oleh 2 batang sungai yang sangat besar, yaitu Efrat dan Tigris. Itu sebabnya wilayah tadi disebut Mesopotamia yang berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu Meso yang artinya di antara dan Patamos yang artinya sungai. Sehingga kata Mesopotamia artinya adalah tanah di antara 2 sungai. Sedangkan kata api tersebut di ayat yang kedua adalah untuk mengingat umatnya tentang apa yang telah dialami oleh 3 orang pemuda dari Yehuda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan ke dalam dapur api karena mereka tidak bersedia menyembah Raja Nebukadnezar. Sekarang di ayat 2 tersebut Tuhan menjanjikan perlindungan bagi umatnya. Seperti yang telah dilalui oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga bila mereka melintasi sungai-sungai, mereka tidak akan dihanyutkan. Apabila mereka berjalan melalui api, mereka tidak akan dihanguskan. Alasannya yaitu karena Tuhan mengasihi umatnya, tetap menyertai mereka. Hal itulah yang disadari oleh seorang bocah laki-laki di sebuah suku di Afrika yang harus melewati ujian untuk menentukan apakah dirinya sudah pantas dipandang sebagai laki-laki yang dewasa atau belum. Itulah ritus yang dirahasiakan secara turun-temurun dalam suku tersebut. Sesuai dengan ritus itu, maka di suatu malam yang gelap gulita, para tua-tua suku membawa si bocah tadi ke dalam hutan yang lebat.
Di sana mereka mengikat si bocah pada sebatang pohon yang besar. Sesudah itu salah seorang dari tua-tua suku tadi berkata kepada si bocah, "Kami akan meninggalkan engkau di sini untuk menguji keberanianmu. Kalau nanti engkau berteriak karena ketakutan, maka engkau belum pantas untuk disebut sebagai laki-laki dewasa." Dalam keadaan terikat dan tanpa mampu membela dirinya, tentu bagi si bocah malam itu terasa berjalan dengan sangat lambat. Setiap kali ia mendengar suara gemerisik di semak-semak dekat tempat ia tertambat, langsung bulu kudunya berdiri. Ia membayangkan seekor harimau atau beruang yang ganas sedang mendekat untuk memangsa dirinya. Ia ingin berseru meminta pertolongan, namun karena tidak ingin gagal dalam ujian, terpaksa menggigit bibirnya dengan kuat-kuat agar teriakan tidak keluar dari mulutnya. Semalam suntuk dengan mulut yang terkatup, ia bertahan melawan perasaan takut yang menguasai hatinya. Akhirnya fajar menyingsing dan kegelapan berlalu. Si bocah menarik nafas lega karena ia telah berhasil melewati malam yang sangat menegangkan tersebut. Mendadak ia mendengar suara gemerisik di balik pohon tempat ia terikat. Kembali ia merasa sangat ketakutan karena menduga seekor hewan buas sedang berada di balik pohon dan akan memangsa dirinya. Tepat ketika ia berteriak meminta pertolongan, si bocah melihat bahwa suara gemerisik itu adalah karena ayahnya sedang keluar dari semak-semak di dekat tempat ia berada. Ternyata tanpa diketahui oleh si bocah, semalam suntuk ayahnya dengan busur dan anak panah yang terhunus telah bersembunyi di dekat pohon tempat ia terikat. Sang ayah ada di sana untuk menjaga anaknya. Kalau saja si bocah mengetahui bahwa sesungguhnya ia tidak pernah ditinggalkan seorang diri, maka tentu ia akan melewati malam yang gelap dengan tidur nyenyak tanpa merasa ketakutan. Itulah yang Tuhan katakan kepada umatnya, "Jangan takut, karena aku menyertai engkau." Lebih jauh, ayat 3 dan sampai 4, Tuhan memberikan alasannya sebagai berikut. Dikatakan, "Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu." Ayat keempat, "Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Di dalam kasihnya Tuhan tidak akan melupakan umatnya. Di dalam kasihnya ia tidak akan meninggalkan, namun tetap menyertai mereka. Jangan takut akan masa depan, karena Tuhan mengasihi saudara. Sekarang alasan yang ketiga, mengapa tidak usah merasa takut masa depan. Karena ketiga, Tuhan memiliki rencana untuk masa depan saudara. Saya ulangi, jangan takut akan masa depan, sebab Tuhan memiliki rencana untuk masa depan saudara. Sedangkan Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Sehingga seperti yang ditulis dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua, ia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Di samping itu dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Tuhan berkata bahwa rancangannya bagi umatnya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada mereka masa depan yang penuh harapan. Sehingga dengan demikian, apabila hidup saudara berada dalam rencana Tuhan, maka sesungguhnya hari depan yang indah sedang menanti di hadapan Anda. Hal tersebut ditegaskan Tuhan kepada umatnya dalam Yesaya 43 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kata firman Tuhan, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan ditahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi." Semua orang yang disebut
dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Di ayat-ayat tersebut, Tuhan menjanjikan pemuliaan bagi umatnya. Ia akan menghimpunkan mereka kembali ke negeri yang telah ia janjikan bagi mereka. Atas dasar itu, di ayat yang kelima, ia berkata kepada umatnya, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Hal yang sama Tuhan juga ingin sampaikan kepada saudara. Jangan takut karena Tuhan memiliki rencana untuk masa depan saudara. Dan untuk itulah ia menyertai saudara. Dalam penyertaannya tersebut, ia membentuk kehidupan dan masa depan saudara. Hal tersebut Tuhan utarakan di ayat yang ke-7, yaitu dengan berkata, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Di dalam kata membentuk yang ia ucapkan di ayat yang ke-7 tersebut, terkandung pengertian tentang adanya suatu proses. Proses pembentukan agar saudara menjadi seperti yang ia rencanakan. Proses pembentukan yang ada kalanya tidak terasa nyaman. Namun melalui semua itu, Tuhan membawa saudara ke masa depan yang indah yang ia rancangkan. Hal ini sama seperti pembentukan yang dialami oleh segumpal tanah liat yang berada di tangan seorang tukang periuk atau penjunan. Tanah liat yang kotor dan yang tidak bernilai tersebut dilembutkannya, dibersihkannya, dan kemudian ditaruhnya di atas roda yang berputar untuk dibentuk menjadi sebuah bejana yang ia inginkan. Sesudah itu bejana tadi dimasukkan ke dalam tungku api sehingga menjadi sebuah tembikar. Kalau sebelumnya tanah liat akan dibuang orang, maka sekarang tembikar yang antara lain berupa vas bunga itu akan ditaruh di tempat yang terhormat di dalam rumah. Proses pembentukan seperti itulah yang atas izin Tuhan telah dialami oleh umatnya di dalam masa pembuangan di Babel. Di sana Tuhan membaharui iman umatnya dan membentuk kehidupan mereka menjadi umat yang berkenan kepadanya. Dengan kata lain, kalaupun masa pembuangan di Babel merupakan masa yang sangat tidak mudah, sesungguhnya di balik semuanya itu terkandung maksud Allah yang sangat baik bagi masa depan mereka. Oleh sebab itu, sebagaimana yang ditulis di ayat yang kelima, tadi Tuhan berkata kepada mereka, janganlah takut. Hal yang sama Tuhan ingin sampaikan kepada semua saudara, jangan takut akan masa depan. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Ia senantiasa mengasihi saudara dan memiliki rencana indah untuk masa depan saudara. Jangan takut, do not be afraid. Hari ini kita telah berada di penghujung dari tahun yang sedang kita jalani. Hampir genap 1 tahun telah kita lewati. Kurang dari 2-3 hari lagi, tahun ini kita akan berakhir dan kita memasuki tahun yang baru. Semua itu bukan sekedar pergantian kalender, namun hari-hari ini di mana kita menyongsong masa depan. Itulah hari esok yang indah dan yang akan kita jalani dengan kehidupan yang semakin bermakna dan bahagia bila kita lalui dalam penyertaan Tuhan. Karena pada dasarnya kebahagiaan dalam kehidupan ini sangatlah ditentukan oleh keakraban kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk mengisi hari-hari sepanjang tahun yang baru nanti dalam relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Untuk itu salah satu hal yang perlu saudara kerjakan adalah melakukan ibadah harian. Ibadah 3 kali sehari. Pagi, siang, dan petang. Yang saudara lakukan sendiri dimanapun saudara berada. Setiap kali antara 5 sampai 10 menit dengan menggunakan penuntun ibadah harian. Baik dalam bentuk buku yang telah tercetak maupun yang telah tersedia di aplikasi dan website ibadah harian. Melaluinya saudara ditolong untuk membangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Itulah keakraban yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup saudara. Guna memulai tahun yang baru dengan langkah awal yang tepat dan sehat,
ikutilah ibadah tutup buka tahun pada tanggal 31 Desember 2024 yang akan datang. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus tersebut akan dilaksanakan secara on-site. Sekarang dengan bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah menolong kita dalam melewati tahun 2024 ini. Dengan kehidupan yang semakin dikuatkan dan maksimal. Yaitu sesuai dengan firman yang telah kita telah di sepanjang tahun ini. Unchanging promise. Mari kita menyerahkan hari-hari terakhir di tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita. Dia mengasihi kita dan memiliki rencana untuk masa depan kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak usah merasa takut. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami dapat melewati hampir 1 tahun ini ya Tuhan. Yang tinggal beberapa hari lagi. Kami akan mengakhiri semua itu karena anugerah bagi kami. Karena pemeliharaan surgawi-Mu yang sempurna atas roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan semua janji-janji-Mu ya Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah tergoyahkan. Engkau pasti menggenapinya. Itu sebabnya kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami dapat mampu melewati itu dengan anugerah dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami melewati berbagai macam tantangan yang telah kami lewati Tuhan. Semua karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan segera kami akan mengakhiri tahun ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kadang-kadang rasa takut dan khawatir melingkupi kami. Kami memohon pengampunan Tuhan. Kami tahu bahwa Allah hidup senantiasa menyertai kami. Tetapi kadang-kadang oleh rasa takut kami melebihi daripada apa yang kami katakan, apa yang kami percaya. Tuhan tolong, biarlah Engkau teguhkan dan kuatkan kami. Melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Bahwa kami tidak perlu takut akan masa depan kami. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan akan terus menyertai kami. Dan Engkau memiliki masa depan yang indah bagi kami. Engkau sungguh mengasihi kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan tuliskan itu dalam hati kami. Dan taruh itu di akal budi kami. Supaya hidup kami di setiap saat kami mengingat. Dan firman Tuhan itu menjadi terang bagi jalan kami di tengah kegelapan. Dan pelita bagi kaki kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita akhiri ibadah kita. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan angkat kedua belah tangan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.